welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya, Leis Ismail. Teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tugas matematika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Leis Ismail, Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, kelas B, semester 1. Teman-teman, di sini saya membuat video tentang tugas matematika soal jawab 4 nomor. Oke, langsung masuk saja ke materi pertama. Soal pertama. Dalam suatu kelas terdapat 62 mahasiswa. Ternyata 30 mahasiswa gemar akuntansi, 29 mahasiswa gemar manajemen, dan 16 mahasiswa menggemari kedua mata kuliah tersebut. Tentukan berapa mahasiswa yang tidak menggemari keduanya. Jawaban, diketahui NE sama dengan 62. NA sama dengan 30 mahasiswa yang menggemari akuntansi. NB sama dengan 29 yang menggemari manajemen. NC sama dengan 16 mahasiswa yang menggemari keduanya. Ditanya, ND sama dengan penyelesaian. NS sama dengan 62. NA sama dengan 30 kurang 16 sama dengan 14. NB sama dengan 29 kurang 16 sama dengan 13. NC sama dengan 16. ND sama dengan 62 kurang 14 kurang 13 kurang 16. Hasilnya 19. Oke teman-teman, di sebelah ada diagram lingkaran. 30 kurang 16 hasilnya di bawah 14. Dan lingkaran di tengah ada 16. 16 itu yang menyukai keduanya. 29 kurang 16 hasilnya 13. Dan di total ND itu sama dengan 19. Hasil dari 62 kurang 14 kurang 13 kurang 16, maka hasilnya 19. Maka kita tulis di situ di bawah 19. Jadi yang menggemari akuntansi adalah 14, yang menggemari manajemen adalah 13, dan yang tidak menggemari keduanya adalah 19. Oke, masuk ke soal kedua. Ayub dan Estin belanja ke pasar untuk membeli buah. Ayub membeli 8 buah mangga dan 2 buah apel dengan total harga Rp50.000. Sedangkan Estin membeli 2 mangga dengan 4 apel dengan total harga Rp30.000. Tentukan harga 40 buah mangga dan 40 buah apel. Jawaban, diketahui misalnya X sama dengan mangga, Y sama dengan apel. Ditanya harga 40 buah mangga dan 40 buah apel. Penyelesaian, 8X tambah 2Y sama dengan 50.000 dikali 2 sama dengan 16X tambah 4Y sama dengan 100.000. 2X ditambah 4Y sama dengan 30.000 dikali 8 sama dengan 16 ditambah 32Y sama dengan 24 sama dengan 240.000. Maka kita kurangkan, jadi 16X dikurang 16X, maka habis teman-teman ya. Jadi 4Y dikurang 32Y yaitu min 28Y. Sedangkan 100.000 kurang 240.000 maka hasilnya min 140. Jadi kita sederhanakan lagi, Y sama dengan min 140.000 dibahagi 28.000, maka hasilnya Y sama dengan 5.000. 8X ditambah 2Y sama dengan 50.000. 8X ditambah
2 dikali 5.000, maka hasilnya 50.000. 8x tambah 10.000 sama dengan 50.000. 8x sama dengan 50.000 kurang 10.000. Dari mana 10.000-nya dikurang 10.000 dari mana? Dari positif 10.000 yang dipindah ruas menjadi kurang, yaitu min. Maka kita kurangkan 50.000 kurang 10.000. 8x sama dengan 40.000. Dari mana itu hasilnya 40.000? Dari 50.000 kurang 10.000. Oke, kita sederhanakan lagi. X sama dengan 40.000 dibahagi 8 sama dengan 5.000. Kita masuk ke pembuktian. 8x tambah 2y sama dengan 50.000. 8x dalam kurung 5.000 ditambah 2 dalam kurung 5.000 sama dengan 50.000. Jadi 8 kita kali dengan 5.000, jadi hasilnya 40.000 ditambah 10.000. Dari mana itu 10.000? Dari 2 yang di atas dikali dengan 5.000. Jadi 10.000 sama dengan 50.000. Kita totalkan jadi 50.000 sama dengan 50.000. Jadi seimbang ya teman-teman. Harga 40 buah mangga yaitu 40 dikali 5.000, maka hasilnya 200.000. Harga 40 apel, 40 buah apel, 40 dikali 50.000 sama mohon maaf teman-teman, di situ salah ya saya membuatnya PPT. 40.000 dikali 5.000 sama dengan 200.000. Jumlah 200.000 ditambah 200.000 sama dengan 400.000. Jadi keterangan di situ, jadi harga ketika 40 buah mangga dan 40 buah apel adalah 400.000. Oke, kita masuk ke soal ketiga. Suatu produk jika harganya 300 akan terjual 30 unit. Dan bila harganya turun menjadi 25, mohon maaf teman-teman, bila harganya turun menjadi 250 akan terjual 35 unit. Tentukan fungsi permintaan dan gambar grafiknya. Jawaban, diketahui P1 sama dengan 300, Q1 sama dengan 30, P2 sama dengan 250, Q2 sama dengan 35. Ditanya, tentukan fungsi permintaan dan gambar grafiknya. Penyelesaian penyelesaian P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P kurang 300. 300 dari mana teman-teman? Jadi kita ganti ya. P1 itu kita ganti dengan 300 sesuai yang sudah kita ketahui. P kurang 300 per 250 kurang 300 ya. Jadi kita sudah rubah di situ teman-teman. Jadi kita ganti dengan angka yang sudah kita ketahui. Jadi 250 kurang 300 sama dengan Q kurang 30 per 35 kurang 30. Maka P kurang 300 per min 50 sama dengan Q kurang 30 per 5. Jadi kita kali silang ya teman-teman. Min 50 dalam kurung Q kurang 30 sama dengan 5 dalam kurung P kurang 300. Min 50Q ditambah 1500 sama dengan 5P dikurang 1500. Min 50Q sama dengan 5P dikurang 1500 kurang 1500. Dari mana 1500-nya yang jadi 1500 yang di sebelah yang positif kita pindah ruas menjadi kurangnya atau min 1500. Min 50Q sama dengan
5P kurang 3000. 3000 itu dari min 1500 kurang min 1500, maka jadi maka jadi min 3000. Oke, Q sama dengan 5P kurang 3000 dibagi 50, maka Q sama dengan 0,1P ditambah 60. Q sama dengan 60 kurang 0,1P. Oke, mencari titik potong Q dan P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 60 kurang 0,1P. Q sama dengan 60 kurang 0,1P dalam kurung 0. Kita ganti ya, P-nya sama dengan 0. Q sama dengan 60 kurang 0. Dari mana itu 0? Maka kita kalikan 0 dikali 0,1. Jadi hasilnya 0. Maka 60 kurang 0. Maka Q sama dengan 60. Titik sumbu sama dengan dalam kurung 60,0. Jika Q sama dengan 0, maka Q 60 kurang 0,1P. Jadi Q-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan 60 kurang 0,1P. 0,1P kita pindah ruas. 0,1P sama dengan 60 kurang 0. Sama dengan P sama dengan 60 per 0,10. Dari mana 0,1? Yaitu kita pindah jadi per ya teman-teman, 0,1. Jadi 60 per 0,1. Maka P sama dengan 600. Titik sumbu dalam kurung 0,600. Oke, jadi di sebelahnya ada gambar grafik permintaan ya teman-teman. Kita masuk ke soal 4. Seorang pengusaha kecil menghasilkan produk pisang nugget dengan harga jual Rp6.000 per kilogram. Biaya tetap yang dikeluarkan Rp200.000. Sedangkan biaya variabel per kilogram adalah Rp4.000. Berapa kilogram pisang nugget yang harus dihasilkan agar pengusaha tersebut mencapai titik impas atau pulang pokok? Berapa laba yang diperoleh pengusaha jika mampu menjual produk 200 kg? Jawaban: diketahui harga jual sama dengan 6.000 per kilogram. Biaya tetap 200.000. Biaya variabel 4.000. Ditanya, bagian A, berapa pisang nugget yang harus dihasilkan agar pengusaha mencapai titik impas? Bagian B, laba yang diperoleh jika menjual produk 200 kg. Oke, langsung saja ke penyelesaian. Bagian A, rumusnya rumus BEP dalam unit. Q BEP sama dengan FC dikurang P kurang VC sama dengan, kita rubah ya teman-teman sesuai yang sudah kita ketahui, 200.000 per 6.000 dikurang 4.000, maka hasilnya 100. Jadi pisang nugget yang dihasilkan adalah 100 kg. Bagian B, laba yang diperoleh. Rumus TR dikurang TC sama dengan dalam kurung PQ dikurang dalam kurung VC ditambah VC Q per 6.000.200 dikurang 200.000 ditambah 4.000.200 sama dengan 1.200.000.
dikurang 200 dikurang 800.000 sama dengan 1.200.000 dikurang 1 juta sama dengan 200.000. Jadi laba yang harus diperoleh pengusaha jika menjual produk 200 kg adalah 200.000. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.